Sepanjang zaman, manusia selalu ingin tahu bagaimana alam semesta tak bertepi ini berawal. Kemana ia menuju? Bagaimana hukum yang menjaga tatanan dan keseimbangannya bekerja? Selama ratusan tahun, para ilmuwan dan pemikir telah melakukan banyak penelitian tentang hal ini dan memunculkan sedikit sekali teori. Gagasan yang umum di abad ke-19 adalah alam semesta merupakan kumpulan materi dengan ukuran tak hingga yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus ada selamanya. Selain meletakkan dasar berpijak bagi paham materialis, pandangan ini menolak keberadaan pencipta dan menyatakan bahwa alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir. Materialisme adalah paham yang meyakini materi sebagai satu-satunya keberadaan mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Berakar pada kebudayaan Yunani kuno dan mendapat penerimaan yang meluas di abad ke-19, cara pandang ini menjadi terkenal dalam bentuk paham materialisme dialektika Karl Marx. Para penganut materialisme meyakini model alam semesta tak hingga sebagai dasar berpijak paham ateis mereka. Misalnya, dalam bukunya Principes Fundamental New Philosophy, filsuf materialis George Politzer mengatakan, alam semesta bukanlah sesuatu yang diciptakan, dan ia menambahkan, jika ia diciptakan, ia sudah pasti diciptakan oleh Tuhan dengan seketika dan dari ketiadaan. Ketika Politzer berpendapat alam semesta tidak diciptakan dari ketiadaan, ia berpijak pada model alam semesta statis abad ke-19 dan menganggap dirinya sedang mengemukakan sebuah pernyataan ilmiah. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di abad ke-20 akhirnya meruntuhkan gagasan kuno yang dinamakan materialisme ini. Telah ditemukan bahwa alam semesta tidaklah tetap sebagaimana dugaan kaum materialis, malah sebaliknya, ia terus mengembang. Selain itu, berbagai pengamatan dan perhitungan telah membuktikan bahwa alam semesta memiliki permulaan dan ia diciptakan dari ketiadaan melalui suatu ledakan raksasa. Kini, fakta ini telah diterima di seluruh dunia ilmu pengetahuan. Dan penemuan fakta-fakta penting ini dimungkinkan melalui beragam pengamatan dan penemuan revolusioner. Pada tahun 1929, di Observatorium Mount Wilson, California, ahli astronomi Amerika bernama Edwin Hubble membuat salah satu penemuan terbesar di sepanjang sejarah astronomi. Ketika mengamati bintang-bintang dengan teleskop raksasa, ia menemukan bahwa mereka memancarkan cahaya merah sesuai dengan jaraknya. Ini berarti bahwa bintang-bintang ini bergerak menjauhi kita. Sebab, menurut hukum fisika yang diketahui, spektrum sumber cahaya yang sedang bergerak mendekati pengamat cenderung ke warna ungu, sedangkan yang menjauhi pengamat cenderung ke warna merah. Selama pengamatan oleh Hubble, cahaya bintang-bintang cenderung ke warna merah. Ini berarti bahwa bintang-bintang ini terus-menerus bergerak menjauhi kita. Jauh sebelumnya, Hubble telah membuat penemuan penting lain. Bintang dan galaksi bergerak tak hanya menjauhi kita, tapi juga menjauhi satu sama lain. Satu-satunya yang dapat disimpulkan dari suatu alam semesta di mana segala sesuatunya bergerak menjauhi satu sama lain adalah ia terus-menerus mengembang. Agar lebih mudah difahami, alam semesta dapat diumpamakan sebagai permukaan balon yang sedang mengembang. Sebagaimana titik-titik di permukaan balon yang bergerak menjauhi satu sama lain ketika balon membesar, benda-benda di ruang angkasa juga bergerak menjauhi satu sama lain ketika alam semesta terus mengembang. Sebenarnya, fakta ini secara teoritis telah ditemukan lebih awal. Albert Einstein, yang diakui sebagai ilmuwan terbesar abad ke-20, berdasarkan perhitungan yang dibuatnya dalam fisika teori, telah menyimpulkan bahwa alam semesta tidak mungkin statis. Tetapi, ia mendiamkan penemuannya ini hanya agar tidak bertentangan dengan model alam semesta statis yang diakui luas waktu itu.
Di kemudian hari, Einstein menyadari tindakannya ini sebagai kesalahan terbesar dalam karirnya. Apa arti dari mengembangnya alam semesta? Mengembangnya alam semesta berarti bahwa jika alam semesta dapat bergerak mundur ke masa lampau, maka ia akan terbukti berasal dari satu titik tunggal. Perhitungan menunjukkan titik tunggal ini yang berisi semua materi alam semesta haruslah memiliki volume 0 dan kepadatan tak hingga. Alam semesta telah terbentuk melalui ledakan titik tunggal bervolume 0 ini. Ledakan raksasa yang menandai permulaan alam semesta ini dinamakan Big Bang dan teorinya dikenal dengan nama tersebut. Perlu diketahui bahwa volume 0 merupakan pernyataan teoritis yang digunakan untuk memudahkan pemahaman. Ilmu pengetahuan dapat mendefinisikan konsep ketiadaan yang berada di luar batas pemahaman manusia hanya dengan menyatakannya sebagai titik bervolume 0. Sebenarnya, sebuah titik tak bervolume berarti ketiadaan. Demikianlah alam semesta muncul menjadi ada dari ketiadaan. Dengan kata lain, ia telah diciptakan. Fakta ini yang baru ditemukan fisika modern pada abad ke-20 telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lampau. Dia pencipta langit dan bumi. Teori Big Bang menunjukkan semua benda di alam semesta pada awalnya adalah satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Kenyataan ini yang dikemukakan oleh teori Big Bang sekali lagi telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu saat manusia memiliki pengetahuan terbatas tentang alam semesta. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta kini dengan cara pemisahan satu dari yang lain. Mengembangnya alam semesta adalah salah satu bukti terpenting yang menunjukkan alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Meski tak ditemukan oleh ilmu pengetahuan hingga abad ke-20, Allah telah memberitahu kita akan kenyataan ini dalam Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Big Bang merupakan petunjuk nyata bahwa alam semesta telah diciptakan dari ketiadaan. Dengan kata lain, ia diciptakan Allah. Inilah alasan mengapa para astronom yang meyakini paham materialis senantiasa menolak Big Bang dan mempertahankan gagasan alam semesta tak hingga. Alasan penolakan ini terungkap dalam perkataan Arthur Eddington, salah seorang fisikawan materialis terkenal yang mengatakan, "Secara filosofis, gagasan tentang permulaan tiba-tiba dari tatanan alam yang ada saat ini sungguh menjijikkan bagi saya." Seorang materialis lain, astronom terkemuka asal Inggris, Sir Fred Hoyle, adalah termasuk yang paling merasa terganggu oleh teori Big Bang. Di pertengahan abad ke-20, Hoyle mengemukakan suatu teori yang disebut steady state yang mirip dengan teori alam semesta tetap abad ke-19. Teori steady state menyatakan bahwa alam semesta berukuran tak hingga dan kekal sepanjang masa. Dengan tujuan mempertahankan paham materialis, teori ini sama sekali berseberangan dengan teori Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Mereka yang mempertahankan teori steady state telah lama menentang teori Big Bang. Namun, ilmu pengetahuan justru meruntuhkan pandangan mereka. Pada tahun 1948, George Gamow muncul dengan gagasan lain tentang Big Bang. Ia mengatakan, setelah pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa, sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan ini haruslah ada di alam. Selain itu,
radiasi ini haruslah tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Bukti yang seharusnya ada ini pada akhirnya diketemukan. Pada tahun 1965, dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang ini tanpa sengaja. Radiasi ini, yang disebut radiasi latar kosmis, tidak terlihat memancar dari satu sumber tertentu, akan tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. Demikianlah diketahui bahwa radiasi ini adalah sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang. Penzias dan Wilson dianugerahi hadiah Nobel untuk penemuan mereka. Pada tahun 1989, NASA mengirimkan satelit Cosmic Background Explorer COBE ke ruang angkasa untuk melakukan penelitian tentang radiasi latar kosmis. Hanya perlu 8 menit bagi COBE untuk membuktikan perhitungan Penzias dan Wilson. COBE telah menemukan sisa ledakan raksasa yang terjadi di awal pembentukan alam semesta. Dinyatakan sebagai penemuan astronomi terbesar sepanjang masa. Penemuan ini dengan jelas membuktikan teori Big Bang. Bukti penting lain bagi Big Bang adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Dalam berbagai penelitian, diketahui bahwa konsentrasi hidrogen helium di alam semesta bersesuaian dengan perhitungan teoritis konsentrasi hidrogen helium sisa peninggalan peristiwa Big Bang. Jika alam semesta tak memiliki permulaan, dan jika ia telah ada sejak dulu kala, maka unsur hidrogen ini seharusnya telah habis sama sekali dan berubah menjadi helium. Filsuf ateis terkenal Antony Flew berkata tentang hal ini. Sayangnya, pengakuan adalah baik bagi jiwa. Karenanya, saya akan memulai dengan pengakuan bahwa kaum ateis Stratonisian terpaksa dipermalukan oleh kesepakatan kosmologi zaman ini. Sebab, tampaknya para ahli kosmologi tengah memberikan bukti ilmiah bahwa alam semesta memiliki permulaan. Banyak ilmuwan yang secara tidak buta menempatkan dirinya sebagai ateis telah mengakui peran pencipta yang maha perkasa dalam penciptaan alam semesta. Pencipta ini haruslah zat yang telah menciptakan materi dan waktu, namun tidak terikat oleh keduanya.
Ahli astrofisika terkenal Hugh Ross mengatakan, jika permulaan waktu terjadi bersamaan dengan permulaan alam semesta, sebagaimana pernyataan teorema ruang, maka penyebab terbentuknya alam semesta pastilah sesuatu yang bekerja pada dimensi waktu yang sama sekali tak tergantung dan lebih dulu ada dari dimensi waktu alam semesta. Kesimpulan ini memberitahu kita bahwa Tuhan bukanlah alam semesta itu sendiri. Tuhan tidak pula berada di dalam alam semesta. Begitulah materi dan waktu diciptakan oleh Pencipta yang tidak terikat oleh keduanya. Pencipta ini adalah Allah. Dialah penguasa langit dan bumi. Sebenarnya, Big Bang telah menimbulkan masalah yang lebih besar bagi kaum materialis daripada pengakuan filsuf ateis Antony Flew. Sebab, Big Bang tak hanya membuktikan alam semesta diciptakan dari ketiadaan, tetapi ia juga diciptakan secara sangat terencana, tersusun rapi, dan teratur. Big Bang terjadi melalui ledakan suatu titik yang berisi semua materi dan energi alam semesta serta penyebarannya ke segenap penjuru ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Dari materi dan energi ini muncullah suatu keseimbangan luar biasa yang melingkupi berbagai galaksi, bintang, matahari, bulan, dan benda angkasa lainnya. Hukum alam pun terbentuk yang kemudian disebut hukum fisika, yang seragam di seluruh penjuru alam semesta dan tidak berubah. Hukum fisika yang muncul bersamaan dengan Big Bang tak berubah sama sekali selama lebih dari 15 miliar tahun. Selain itu, hukum ini didasarkan atas perhitungan yang sangat teliti, sehingga penyimpangan 1 mm saja dari angka yang ada sekarang akan berakibat pada kehancuran seluruh bangunan dan tatanan alam semesta. Semua ini menunjukkan bahwa suatu tatanan sempurna muncul setelah Big Bang. Namun, ledakan tidak mungkin memunculkan tatanan sempurna. Semua ledakan yang diketahui cenderung berbahaya, menghancurkan, dan merusak apa yang ada. Jika kita diberitahu tentang kemunculan tatanan sangat sempurna setelah suatu ledakan, kita dapat menyimpulkan bahwa ada campur tangan cerdas di balik ledakan ini, dan segala serpihan yang berhamburan akibat ledakan ini telah digerakkan secara sangat terkendali. Pernyataan Sir Fred Hoyle yang akhirnya harus menerima teori Big Bang setelah bertahun-tahun menentangnya mengungkapkan hal ini dengan jelas. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berawal dari satu ledakan tunggal. Tapi, sebagaimana diketahui, ledakan hanya menghancurkan materi berkeping-keping. Sementara Big Bang secara misterius telah menghasilkan dampak yang berlawanan, yakni materi yang saling bergabung dan membentuk galaksi-galaksi. Tidak ada keraguan, jika suatu tatanan sempurna muncul melalui suatu ledakan, maka harus diakui bahwa campur tangan Pencipta berperan di setiap saat dalam ledakan ini. Hal lain dari tatanan luar biasa yang terbentuk di alam menyusul peristiwa Big Bang ini adalah penciptaan alam semesta yang dapat dihuni. Persyaratan bagi pembentukan suatu planet layak huni sungguh sangat banyak dan rumit, sehingga mustahil beranggapan bahwa pembentukan ini bersifat kebetulan. Setelah melakukan perhitungan tentang kecepatan mengembangnya alam semesta, Paul Davies, profesor fisika teori terkemuka, berkata bahwa kecepatan ini memiliki ketelitian yang sungguh tak terbayangkan. Davies berkata, perhitungan jeli menempatkan kecepatan pengembangan ini sangat dekat pada angka kritis yang dengannya alam semesta akan terlepas dari gravitasinya dan mengembang selamanya. Sedikit lebih lambat dan alam ini akan runtuh, sedikit lebih cepat dan keseluruhan materi alam semesta sudah berhamburan sejak dulu. Jelasnya, Big Bang bukanlah sekedar ledakan zaman dulu, tapi ledakan yang terencana dengan sangat cermat. Fisikawan terkenal
Profesor Stephen Hawking mengatakan dalam bukunya A Brief History of Time bahwa alam semesta dibangun berdasarkan perhitungan dan keseimbangan yang lebih akurat dari yang dapat kita bayangkan. Dengan merujuk pada kecepatan mengembangnya alam semesta, Hawking berkata, jika kecepatan pengembangan ini dalam 1 detik setelah Big Bang berkurang meski hanya sebesar 1/100.000 juta, alam semesta ini akan telah runtuh sebelum pernah mencapai ukurannya yang sekarang. Paul Davies juga menjelaskan akibat tak terhindarkan dari keseimbangan dan perhitungan yang luar biasa akuratnya ini adalah sulit menghindarkan kesan bahwa tatanan alam semesta sekarang yang terlihat begitu peka terhadap perubahan angka sekecil apapun telah direncanakan dengan sangat teliti. Kemunculan serentak angka-angka yang tampak ajaib ini yang digunakan alam sebagai konstanta dasarnya pastilah menjadi bukti paling meyakinkan bagi adanya perancangan alam semesta. Berkenaan dengan kenyataan yang sama ini, Profesor Astronomi Amerika Josh Greenstein menulis dalam bukunya The Symbiotic Universe, ketika kita mengkaji semua bukti yang ada, pemikiran yang senantiasa muncul adalah bahwa kekuatan supernatural pasti terlibat. Singkatnya, saat meneliti tatanan mengagumkan di alam semesta, akan kita fahami bahwa keberadaan dan cara kerjanya bersandar pada keseimbangan yang sangat peka dan tatanan yang terlalu rumit untuk dijelaskan oleh peristiwa kebetulan. Sebagaimana dimaklumi, tidaklah mungkin keseimbangan dan tatanan luar biasa ini terbentuk dengan sendirinya dan secara kebetulan melalui suatu ledakan raksasa. Pembentukan tatanan semacam ini menyusul ledakan seperti Big Bang adalah satu bukti nyata adanya penciptaan supernatural. Rancangan dan tatanan tanpa tara di alam semesta ini tentulah membuktikan keberadaan pencipta beserta ilmu, keagungan, dan hikmahnya yang tak terbatas, yang telah menciptakan materi dari ketiadaan dan yang berkuasa mengaturnya tanpa henti. Pencipta ini adalah Allah, Tuhan seluruh sekalian alam.